Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik di pusat maupun di cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Meskipun pintu gereja terbatas bagi kita, tetapi pintu komunikasi di surga tidak pernah terbatas. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website dan Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Tuhan Yesus, meskipun kehadiran kami di tempat masing-masing, tetapi kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Kalau kami beribadah di keluarga, Tuhan, di rumah masing-masing, ada ayah, ibu, ataupun adik atau anak, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, Tuhan, kami akan beribadah dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita. Pegang terus firman Tuhan dengan teguh, karena firman Tuhan membawa kemenangan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yes, biar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, firman Tuhan yang memberikan kekuatan teguh kepada kita. Yes, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Biar firman Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Hikmat Tuhan memampukan kita berjalan, berlari, mengejar segala mimpi kita. Biarlah kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Biar kita teguh, biar kita percaya, karena firman Tuhan ya dan amin. Yes. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya
percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Benar Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang aku andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Haleluya. Sebab hanya hikmat-Mu yang memberikan ketenangan dalam pikiranku. Haleluya. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku pikiranku, jalan atas jalan-jalan Tuhan. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan. Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu yang ketiga pada bulan ini, tetap tema tentang keluarga. Hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai teladan dalam kehidupan keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberi kami kehidupan, damai sejahtera, sukacita. Urapi hamba-Mu, biarlah taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga kami untuk mengerti dan mendengar, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Indah sekali ayat pada hari ini, saudaraku. Kasih Kristus, ya, keluarga, kehidupan keluarga itu dihubungkan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Bayangkan betapa hebatnya. Jadi keluarga, hubungan keluarga itu, saudaraku, adalah satu hubungan yang penting. Di sini dikatakan suami itu adalah kepala dari istri, kepala dari jemaat. Sama seperti Kristus, saudaraku, ya. Kita belajar di sini sebagai suami menyerahkan hidupnya untuk membangun kehidupan keluarganya. Suami berkorban, suami memberi yang terbaik seperti Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan itu adalah teladan, saudaraku. Ya, Kristus mempersembahkan dirinya untuk jemaat, supaya jemaat memperoleh kemuliaan. Sama, suami juga mempersembahkan hidupnya, waktunya. Ya, saudaraku, segala hal yang bisa dia kerjakan, kerja kerasnya untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak, untuk keluarga. Andaikan para suami-suami mempunyai cara berpikir seperti ini, maka saudaraku, kita akan menemukan keluarga-keluarga yang berbahagia. Sayang sekali banyak pria-pria yang tidak dewasa. Ya, ada istilah bahwa
namanya laki-laki itu never grow up, saudaraku. Ya, banyak laki-laki yang kekanak-kanakan, saudaraku. Jangankan dia mau berkorban, jangankan dia mau memikirkan anak dan istri, dia masih sibuk dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya anjurkan untuk para gadis nih ya, yang belum punya suami, pilihlah suami yang benar. Pilihlah pria-pria yang bertanggung jawab. Dan bisa kelihatan dari pacaran Anda sudah bisa melihat sebenarnya ini orang hidupnya buat dirinya sendiri, atau dia adalah seorang pria yang bertanggung jawab, bisa dipercaya dan dewasa. Karena membangun rumah tangga itu tidak main-main. Itu satu keputusan seumur hidup, saudaraku. Ya, pria di sini seperti Kristus menyelamatkan tubuh, ya, saudara. Kristus mempersembahkan dirinya, menyerahkan dirinya, saudaraku. Satu gambaran yang indah adalah tentang burung enggang atau burung rangkong. Ya, kalau buat orang Kalimantan, orang Dayak, ini burung yang sangat dihormati. Ya, saya suka melihat di National Geographic betapa luar biasanya gunung rangkong ini. Burung rangkong ini, saudaraku, itu punya pasangan satu seumur hidup. Dan dia bertanggung jawab luar biasa. Jadi burung rangkong ini, saudaraku, ada burung yang luar biasa. Ya, ketika betinanya mulai bertelur, saudaraku, dia menyediakan lubang di pohon yang tinggi. Dia persiapkan supaya betinanya itu bisa masuk. Lalu dia mulai tutupi dengan saudara. Ya, dia tutupi sehingga hanya yang kelihatan cukup hanya bisa buat kepalanya saja. Lalu burung rangkong yang jantan ini setiap hari, saudaraku, dia terbang berkilo-kilometer cari biji-bijian yang terbaik. Apa yang dilakukan sudah dapat, dia kasih makan pasangannya dulu, saudara. Kalau pasangannya udah kenyang, baru sisanya dia telan. Setiap hari sampai berbulan-bulan, saudara. Sampai telur itu menetas dan kemudian menjadi anak-anak, baru, saudaraku, dia membongkar kembali sarangnya itu. Lihat, kalau binatang saja mau berkorban, saudaraku, ya. Sungguh kalau seorang pria tidak mau bertanggung jawab atau berkorban, ya boleh saya katakan ya sangat memalukan. Jadi hai pria, belajarlah seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, tidak ada seorang pun membenci tubuhnya. Dikatakan istri itu seperti tubuh. Ya, tidak ada seorang pun yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi saudara harus merawatnya, memberi yang terbaik, memberi kehormatan bagi dia, saudaraku. Nah, pria-pria seperti ini adalah pria-pria yang luar biasa yang mewakili Kristus di dalam keluarga. Yang sebaliknya, ya wanita-wanita belajarlah seperti jemaat di dalam tulisan di sini, menghormati pria sebagai pemimpin. Ya, banyak pria-pria kehilangan harga diri karena tidak dihormati. Akhirnya dia cari kehormatan di luar, saudaraku. Ya, terjadilah perselingkuhan, penyelewengan. Karena apa? Dia tidak dapat penghormatan yang cukup dari istrinya. Walaupun dia sudah berusaha dan belum ada hasilnya, mari ya istri-istri yang hebat, hormati suamimu. Karena penghormatan itu akan membuat dia punya harga diri dan akhirnya dia akan berhasil. Ya, sekali lagi saya bersyukur punya istri yang begitu mencintai dan menghormati saya. Sehingga saya bisa ke titik ini karena saya punya istri yang menghormati, mendukung saya sebagai pria. Saya merasa betul-betul sebagai pria yang luar biasa dihormati dan dikasihi oleh istri saya. Jadi ini lihat gambaran istri itu dengan suami seperti jemaat dengan Kristus. Akibatnya apa? Akibatnya juga nanti anak-anak akan belajar. Anak-anak akan menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena lihat papa, mamanya itu memberi contoh bagaimana membangun rumah tangga. Ya, seringkali rumah tangga berantakan. Anak-anak pun akan akhirnya meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau seorang ibu misalnya tidak menghormati suaminya, kasar, kurang ajar, akhirnya anak-anak kan seperti itu. Sebaliknya suami juga yang tidak setia, nyeleweng, tidak memberikan yang terbaik, akan menghasilkan anak-anak yang seperti itu juga. Ya, kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan, ada pelayanan yang bisa mengubahkan rumah tangga seperti keluarga ini. Tetapi saudaraku, tanpa itu, seringkali itu akhirnya menjadi satu lingkaran setan. Keluarga yang berantakan menghasilkan anak-anak yang berantakan, dan keluarga yang berantakan terus. Generasi yang semakin rusak. Padahal tujuan Tuhan apa? Pernikahan, keluarga, keturunan ilahi. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang jadi berkat. Orang-orang yang punya dampak dimanapun mereka ada. Saya berdoa, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tirulah Kristus seperti Efesus 5 ini. Tirulah jemaat. Bangun rumah tangga pada dasar yang kuat. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu telah membagikan kebenaran firman-Mu tentang kehidupan berumah tangga, Tuhan. Tolong kami sebagai suami, pria-pria, untuk jadi pria yang bertanggung jawab seperti Engkau, memberi yang terbaik, merawat, mengorbankan diri untuk jemaat. Jadikan kami pria-pria yang bertanggung jawab. Jadikan ibu-ibu juga seperti jemaat yang menghormati Kristus. Ya, ibu-ibu muda belajar dari ibu-ibu yang lebih tua untuk menjadi orang-orang yang hormat kepada suami dan juga membangun keluarganya dalam takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak kami juga anak-anak yang perkasa, Tuhan. Cucu kami bahkan ke depan jadi orang-orang yang hebat. Kami bersyukur Tuhan, biarlah berkat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Kita imani penyertaan Tuhan serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita semua sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya Fani yang akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline, cabang Taman Mimosa, cabang Bandung Selatan, cabang SCC, Minggu 20 Juni 2021 ditiadakan. Di Jalan Pasir Koja 39, pukul 10 pagi tetap berjalan dengan kapasitas dibatasi mengikuti prokes ketat. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Halo adik-adik sekolah minggu. Yuk, hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 20 Juni 2021 adalah Yakub tiba di rumah Laban. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing ya. Paling lambat jam 5 sore ini. Tuhan berkati. Ibadah wanita yang semula akan diadakan offline ditiadakan karena kondisi COVID di Kota Bandung yang sedang tinggi. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang akan diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Shalom anak muda, tak kerasa di bulan Juni ini kita sudah sampai di akhir bulan. Ibadah Link Youth di minggu keempat, Sabtu 27 Juni 2021 pukul 5 sore akan diadakan di Zoom. Bertemakan Eldest or Youngest, dengan pembicara Ibu Lovelia Chandra Dinata Tapiheru. Dan link Zoom akan dibagikan di grup Line atau teman-teman bisa minta linknya via DM ke Instagram @linkyouthgbipasko. Seperti si sulung atau si bungsukah kita dalam keluarga, mari kita sama-sama belajar dalam ibadah ini. Ditunggu ya teman-teman, God bless you! Bimbingan baptisan atau teologi Mesias bagi umum sudah berjalan, akan kembali dibuka tahun depan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, bisa menghubungi Dedi Gunawan. Nomor handphone 0877 977 604 85.
persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan update yang terbaru. Saya, Fani, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dengan paksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sebagai standar dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan kami renungkan itu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi keluarga yang dipulihkan, kami mau menjadi keluarga yang dirindukan Allah, yaitu keluarga ilahi. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya suami, istri, anak semuanya Tuhan pulihkan, mendapatkan suatu mindset yang benar di dalam mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami memohon Tuhan Yesus supaya Indonesia ini dipulihkan dalam segala bidang. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk menteri-menteri yang ada di bawahnya, yang membantu setiap pekerjaan, setiap proyek Tuhan, setiap proyek-proyek Tuhan yang sudah ditetapkan, yang direncanakan, boleh berjalan dengan baik untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kesejahteraan kami semuanya. Bapak, kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat pemerintah dari atas Tuhan Yesus, gubernur Tuhan, wali kota, bupati Tuhan, kecamatan atau camat Tuhan, lurah Tuhan, sampai kepada RT RW Tuhan, semuanya Tuhan pimpin, memberikan hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memperhatikan setiap masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Bapak berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia, supaya gereja-gereja menangkap visi Allah, di mana kami boleh pergi memberitakan Injil-Mu. Kami pergi Tuhan untuk melayani. Kami mau Tuhan saling membangun. Kami mau saling memperhatikan Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan boleh kuat dibangun di dalam dasar Yesus Kristus sendiri. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk GBI Pasir Koja. Kami berdoa untuk pemimpin atau gembala kami Tuhan, yaitu Pak Yancehan dengan Bapak Simon Irianto,
Tuhan, kami berdoa untuk keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan, hati-Mu Tuhan ada untuk mereka Tuhan, supaya mereka juga mengimpartasikan kerinduan Allah untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di Pasir Koja. Bapak berdoa juga Tuhan untuk setiap gembala-gembala ibadah, gembala-gembala yang memperhatikan Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh bersatu, pelayan-pelayan yang boleh satu visi Tuhan di dalam kasih Kristus Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan juga dibangun atas dasar Yesus Kristus, atas dasar menara yang kuat yaitu Yesus sendiri Tuhan. Sehingga kami juga boleh bertumbuh Tuhan, kami boleh yang mengasihi sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah baik online maupun offline Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap doa-doa yang kami doakan itu Tuhan, kami lihat betapa mulia, betapa besar Tuhan pekerjaan-Mu untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, banyak jemaat kami yang sudah sembuh Tuhan dari sakitnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan, yaitu Ibu Sembiring yang sedang sakit, mamanya Koyan-Yan. Bapak berdoa Tuhan supaya mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kembali lagi Tuhan, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala penyakit yang ada, yang mereka rasakan Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendengar bagaimana keluarga Bapak PDP Toto Tuhan Yesus, istrinya yaitu Ibu Lestari boleh sembuh Tuhan, boleh dipulihkan oleh Tuhan setelah proses operasi Tuhan Yesus. Itu karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hari, setiap saat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.